Yang berbahagia, sekarang kita berada di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, di mana kita sekarang berada di peternakan puyuh milik Bapak Mualim, yang beliau telah mengenal NASA dan menggunakan untuk meningkatkan produksi ternak puyuh beliau. Bisa diceritakan Pak tentang penggunaan NASA ya dari ternak penjenengan, dari ternak Anda sebelum pakai dan sudah pakai, itu bedanya di mana? Nanti bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Ini puyuh saya datang pada tanggal 10 bulan 6 ini ya 2006. Tanggal 10 bulan 6. Hari pertama saya menggunakan Vitacik, itu bahan vitamin dari toko. Memang saya gunakan untuk menguji kebenaran dari NASA dan Veterna. Setelah saya pakai Vitacik, ternyata hari pertama itu ada kematian 35. Terus dalam waktu 24 jam itu mencapai kurang lebih 40 ekor kematian. Dan hari kedua langsung saya berhentikan, saya beralih ke menggunakan NASA dan Veterna. Saya oplos jadi satu. Dan saya gunakan setiap satu tutup botol oplosan itu ya, Pak, oplosan satu tutup saya kasihkan ke air 10 liter atau 1 ember. Dan saya berikan kepada masing-masing galon, setiap satu galon saya beri penuh tempat minum. Nah, ternyata dalam waktu 24 jam kematian hari kedua langsung menurun menjadi 5 ekor. 5 ekor, luar biasa. Hari ketiga kematian menurun lagi, tinggal. Itu untuk hari ketiganya masih diterapkan? Masih tetap menggunakan. Terus selama telur ini belum bertelur, setiap hari sekali selalu menggunakan NASA dan Veterna satu tutup per 10 liter air. Nah, setelah hari kelima itu ternyata sudah tidak ada resiko kematian. Luar biasa. Sampai sekarang ini sudah hampir 3 bulan, 2 bulan, Juli, Agustus, berarti 2 bulan lebih. Ini dari risiko kematian sudah nol. Ya. Sejak saya pisah, ini kurang lebih umur 35 hari itu saya pisah, saya pencarkan seperti ini. Ini selama dipisah sampai saat ini kurang lebih 60 hari ini belum ada yang mati. Berarti dari risiko kematian setelah saya menggunakan NASA dan Veterna, ternyata risiko kematian sangat kecil sekali, bahkan dapat dinyatakan 0%. Oh ya, ini tadi tentang penggunaan ternak puyuh yang pakai NASA dan Veterna ini ya. Dioplos, dijadikan satu botol, lalu setiap harinya diberikan satu tutup per 10 liter air, diberikan tiap hari pada masa pertumbuhan dari bibit puyuh tadi hingga menjelang bertelur, gitu ya Pak ya? Ya, terus setelah menggunakan NASA selama perkembangan, tadi yang paling tampak sekali adalah angka kematian. Untuk telur yang sudah masa bertelur Pak, itu gimana Pak? Masa bertelur? Sebelum menggunakan NASA itu usia 40 hari mulai telur itu biasanya baru kecil sekali. Istilahnya dalam waktu 1 minggu itu belum payu dijual di pasaran. Masih kesortir gitu ya? Nah, masih sortiran kecil-kecil, jadi belum laku. Namun bisa berlaku setelah nanti paling tidak usia 50 hari itu baru katakanlah telurnya itu normal, payu laku di pasaran. Itu umur berapa Pak pertama kali telur Pak? Tapi setelah kita menggunakan NASA itu umur 40 hari itu sudah mulai telur. Hanya 1 hari itu yang dalam posisi belum normal. Setelah umur usia 47 ke atas itu langsung kondisi telur normal, begitu langsung laku di pasaran. Gitu bedanya. Dan yang kedua, di mana letak kelebihan NASA dan Veterna untuk puyuh? Kalau kita menggunakan Vitacik atau jenis vitamin yang lain, setiap hari kita harus mencuci galon atau tempat minum. Namun setelah saya menggunakan NASA dan Veterna, ini lebih 2 bulan penuh, bahkan lebih, ini saya belum pernah sekali mencuci galon atau tempat minum. Ini ternyata tenaga Pak ya? Berarti dengan menggunakan NASA dan Veterna, saya bisa mengatakan lebih hemat tenaga. Dan yang berikutnya, setelah saya menggunakan perbedaan dari NASA dan tidak, pada waktu kita belum menggunakan NASA,
puyuh seusia muda yaitu 40 sampai 60 hari itu biasanya kotorannya itu becek. Becek ya, oh, ini Becek. kotorannya. Nah, becek. Namun setelah saya menggunakan NASA dan Beterna ini langsung dipegang ini ya. bisa dipegang, baunya pun juga tidak begitu menyengat, terus kotorannya tidak begitu becek. Berarti saya dapat menyimpulkan bahwa NASA memang benar-benar bagus. Kira nih. Ya. Terus ada lagi Pak, mungkin kemarin penjenengan cerita masalah telur yang 1,5 tahun ya Pak ya, di mana telur itu sudah cukup tua untuk bereproduksi, tapi ternyata telurnya bagus itu ya Pak ya. Ini yang Saya langsung lihat sana Pak ya. ini, Oh, ini? puyuh saya yang usianya sudah 1 tahun lebih Pak ini. Ya. Ini sudah 1 tahun lebih. Iya. Tapi bulu masih keadaan kondisi fit, tidak berodol. Ini sudah 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Dan ini masih bertelur ini Pak. Masih bertelur. Bisa diceritakan setelah pakai NASA itu hasil telurnya seperti apa, dan kalau tidak pakai NASA itu telurnya seperti apa itu Pak? Pada saat belum menggunakan NASA, itu puyuh yang sudah 1 tahun lebih, ini telurnya sudah agak keputih-putihan. Jadi batikannya itu sudah luntur, ini seperti gini. Oh iya, ini ya agak lama. Namun setelah ini saya gunakan NASA, ternyata telur kembali seperti semula. Kualitasnya ya Pak. Kualitas telurnya, batikannya kembali seperti semula. Seakan-akan orang lain tidak bisa membedakan ini telur puyuh tua atau telur puyuh Yang masih produktif. produktif, ya. Ternyata sama. Berarti sangat menunjang sekali untuk pertumbuhan maupun penghasilan pada puyuh. Kemudian dari segi ini kualitas telur, ini Oh, bagus. ini Ini cantik, 3 puyuh ini kita aja nggak pecah. Ini. Oh ya luar Ini dalam biasa kondisi sekali. keras. Iya. Namun sebelum dulu kita belum menggunakan NASA, ini sudah peyok, tapi ini nggak mungkin peyok ini. Ini telur ini telur ini nggak pecah. Jatuh ke tanah pun nggak pecah. Nah, ini seakan-akan gitu. Iya. Ini, maka memang ada baiknya. Kalau dibanting ya tetap pecah ya Oh Pak iya, Banting. ini. Tapi kalau jatuh secara kalau jatuh. spontan gitu mungkin tidak begitu ya tampak. Terus ini ke telur Pak. Kekuatan dari telur yang menggunakan NASA ini lebih kuat, keraknya ini lebih kuat dan tidak mudah pecah. Kita dimukan telur Pak. Ini telur ini dikosek ini nggak apa-apa. Lihat ini saya kosek, dibuktikan diambil. Nggak ada yang rusak. Satu pun nggak ada yang rusak. Iya. Tapi kalau sebelum pakai NASA saya nggak berani. Tetap pecah. Nah maka ini selaputnya itu betul-betul kuat. Kalaupun ada yang penyok mesti selaputnya tidak pecah ya Pak ya. Nggak Nah pecah, ya. ini ada yang penyok, ini penyok. Tapi selaputnya tidak pecah. Ini penyok, ini penyok. Namun selaput tidak pecah. Ini penyok, ini penyok. Oh, ini luar biasa sekali nih. Ini benar-benar penyok. penyok ini ya. Tapi Hanya seperti bola plastik. kayak balon itu Dok, ya. Bola Selaputnya nggak plastik. pecah. Ini seperti bola plastik ini. Ini keistimewaan penggunaan Itu produk NASA. Beterna dan NASA. Sebelum pakai NASA itu rata-rata per 1000 ekor itu hanya mencapai maksimal itu 80%. 80%. Itu maksimal. Ini sekitar 800 ya dari Jadi pokoknya 8% berarti masa produk itu hanya sekitar 800. Namun setelah kita menggunakan NASA dan Beterna ini saya bisa merasakan ada peningkatan, bisa mencapai pada masa produk itu mencapai 90%. Bahkan pernah saya mengambil itu hampir mendekati 100%. Hampir mendekati 100%. Namun kita ambil rata-rata itu 90% siap. Ini ya pengalaman dari Bapak Mualim, di mana telur puyuh yang sudah berumur satu tahun lebih ya, 1,5 tahun itu setelah diberikan NASA itu ternyata produktivitasnya hampir menyamai dari telur yang masih produktif, di mana penggunaan produk NASA dan Beterna ini dioplos jadi satu, lalu dikocok,
setelah itu pertutup dari produk ini diberikan ke 10 liter air Pak ya. Ke 10 liter air baru diberikan ke galon-galon tempat minum puyuh gitu. Dan ternyata peningkatan dari kualitas telurnya juga sangat bagus. Nah ini untuk penggunaan Pak, ini ya, setelah berproduksi telur itu sudah posisi normal. Ini jangan setiap hari. Pak, kalau setiap hari nanti hanya menambah kegemukan, namun akan mengurangi hasil telurnya. Nah, maka penggunanya adalah 3 hari sekali. Dosisnya Jadi tetap minimal satu tutup ya Pak ya? selang 2 malam. Jadi misalnya malam Senin itu sudah dikasih, nanti malam Selasa, malam Rabu tidak, malam Kamisnya dikasih lagi, malam Jumat, malam Sabtu tidak, malam Minggunya dikasih lagi. Oh iya, untuk pemberiannya itu pada malam hari. Yang penting sehabis sekitar jam 8. Meskipun sebelum jam 8 airnya sudah habis, biarin dulu, biar ngelak. Biar ngelak. Nah nanti sekitar jam 8, jam 9 sambil mengambil telur, kasih makan dan kasih minum setiap 1 ember atau 10 liter air kasih 1 tutup dari oplosan Veterna dan NASA. Misalnya diminum pagi harinya kok masih, jangan dibuang Pak, ini kita harus hemat. Nah bagaimana dilanjut kasih tambahan air biasa. Jadi tidak, biar kita tuh hemat. Masuk efisiensi Pak? Efisien sekali. Keadaan dari ternak puyuh Bapak Mualim telah memberikan kesaksian. Mungkin dari Bapak Mualim ada saran-saran kepada para peternak lainnya Pak? Silakan. Terima kasih. Ini saya hanya sebagai peternak, saya menghimbau kepada teman-teman saya, khususnya peternak puyuh, monggo kita menggunakan produk dari NASA dan Veterna. Ternyata setelah saya praktekkan, saya uji cobakan, benar-betul membawa peningkatan hasil yang begitu melonjak. Kemudian dari segi tenaga pun memberikan kehematan tenaga juga. Satu contoh, kotoran pun ini bisa kita membersihkannya 3 hari sekali. Oke, namun sebelum pakai NASA tidak berani untuk 3 hari, dari segi bau, dari segi bentuk kotorannya pun sudah berbeda. Maka saya mengimbau pada teman-teman peternak khususnya puyuh, marilah kita budidayakan atau kita budayakan menggunakan produk NASA dan Veterna. Ternyata mendukung sekali pada hasil kita sebagai peternak puyuh. Dan juga saya mengimbau kepada saudara-saudaraku yang peternak ayam petelur. Ternyata dari kualitas telur pun bagus sekali. Berat telur pun juga bagus. Maka kepada peternak ayam, mari kalau memang mau meningkatkan hasil, kita ajak kita menggunakan produk NASA dan Veterna. Salam NASA. Oke, terima kasih demikian tadi dari Bapak Mualim ya. Di mana NASA ini dari sifatnya yang organik ternyata sangat-sangat membantu dari segi kualitas, kuantitas dari produksi ternak Bapak Mualim tadi. Baik, mitra NASA yang berbahagia, saya reporter Basuki Rahmat dan kameraman Bapak Insinyur Ajis Irwanto melaporkan dari Bendo Nogosari, Boyolali. Oke Pak, sukses, terima kasih sekali. Ya.